Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda telah banyak mengirimkan tweet ya ke Twitter saya atas izin Allah @Yusuf_Mansur, dan ada beberapa pertanyaan yang tidak dimengerti oleh mereka-mereka yang bermasalah. Kenapa sih Ustadz, Allah kok begitu jahat dengan kami gitu kira-kira. Ada lagi yang ngirim, kenapa kok saya jadi penyutang banyak. Ada lagi yang bercerita saya kena kanker prostat. Ada lagi yang bercerita rumah saya diambil saudara saya. Sebentar, ada lagi yang kemudian berkisah tentang nasibnya ya, yang seakan-akan tidak pernah membaik, dan banyak lagi tentang kesusahan-kesusahan diri. Nah, ini menyambung pembicaraan kita pada hari Rabu yang lalu, bahwa bisa jadi memang satu kejadian itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebagian yang lain yang bukan ujian, melainkan dia azab Allah Subhanahu wa taala karena terkait persoalan dia punya kelakuan terhadap Allah dan terhadap manusia kanan dan kirinya. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama menyimak tasmi' Quran dari Syekh Muhammad. Doain pemirsa, insya Allah tidak akan lama lagi akan ada tasmi' di pesantren Darul Quran. Kami mengundang seluruh pemirsa Wisata Tatian TV untuk hadir langsung di pesantren Tahfiz Darul Quran, menyimak bacaan Quran dari Syekh Muhammad langsung, yang akan berlangsung selama kira-kira 1 bulan. Mengenai tanggalnya nanti akan diberitahukan lebih lanjut lewat layar kaca ini. Baik, siapkan Al-Quranul Karimnya, siapkan hati, pikiran kita, telinga kita untuk mendengar bacaan dari Syekh Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada seorang jemaah yang datang begitu nih kisahnya. Ustaz, saya punya rumah diambil oleh adik saya. Oh, oke. Kenapa kok bisa diambil oleh adiknya saudara? Nah, secara dunia dia cerita tuh. Jadi adiknya kemudian menjual rumah dia tanpa sepengetahuan dia. Padahal itu rumah katanya rumah dia. Kita langsung belajar ya, posisinya seperti apa nanti, apakah ini ujian atau ini azab. Oke, ikutin saya. Ini sudah saya tuliskan di layar pemirsa, di blackboard ini, di kertas hitam ini, ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelum membahas ini, saya coba akan kasih ilustrasi ya, bagaimana kemudian seseorang yang banyak syukur ya, bisnis bertambah, aset bertambah, keuntungan bertambah, dunianya bertambah, kebahagiaannya bertambah, kesenangannya bertambah, dengan dia kemudian menambah rasa syukurnya kepada Allah. Nah, ketika rasa syukur ini kemudian berubah menjadi kufurnya bertambah, pemirsa lihat, kufurnya yang bertambah, innalillah, maka kemudian ini bukan plus, akan menjadi min. Bisnisnya minus, asetnya minus, ya, kekayaannya minus, dunianya minus, kebahagiaan minus, kesenangannya minus. Nah, untuk menormalkan lagi, Anda harus beralih dari orang-orang yang kufur nikmat menjadi orang-orang yang syukur nikmat. Ada orang-orang yang kemudian dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala begini hidupnya nih. Ini katakan tahun lah ya. Tahun begitu.
Naik terus. Nah, sesungguhnya kan ini juga ujian dari Allah, kan? Ini naik ujian dari Allah nih. Ini 2000, katakanlah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Harusnya pada saat 2017, ini dia mencapai ini. Tapi kemudian karunia yang Allah buka di tahun 2010, tahun yang lalu, begitu kalau tahun ini adalah tahun 2011, disalahgunakan sama dia. Dia cuma naik bertahan 3 tahun di sini, tapi kemudian langsung nyungsep, jebret gitu. Harusnya kan titik nolnya di sini nih. Ini nol nih. Ya, titik nolnya di sini. Tapi Masya Allah, saudara kemudian malah minus 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, saudara di sini minus 10. Nah, saudara yang membangun usaha dari nol, dikasih kesempatan oleh Allah, karena mungkin saudara rajin salat malam, rajin berdoa, dan ada sesuatu dari Allah yang Allah lihat gitu. Ternyata saudara nggak mampu mempertahankan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di tahun ketiga usaha Anda berzina. Di tahun ketiga Anda usaha, Anda durhaka sama orang tua. Di tahun ketiga Anda usaha, Anda kemudian katakanlah serakah, lalu mengambil harta orang. Lalu saudara kemudian di tahun 2013 nanti minus. Alih-alih punya untung 10 miliar, saudara malah punya utang 10 miliar. Banyak orang tidak mengerti ini. Kenapa kok saya bisa jadi punya utang 10 miliar? Gitu. Ya, ada sebagian lagi bentuknya macam-macam kan, ya kan? Bentuknya tidak harus selalu minus tuh uang. Ini minus tuh bisa berbentuk apa? Penyakit. Saya pernah satu ruangan toilet dengan salah satu kru di Antv. Lalu saya cerita bahwa ini buang air kecil ini nikmat dari Allah. Banyak orang-orang yang kemudian kena kanker prostat. Nah, ada orang-orang yang punya kanker prostat bukan karena ujian, tapi karena azab. Beberapa tahun yang silam dia melakukan zina, buahnya adalah pada saat itu. Nah, mendeteksi yang begini-gini bukan saja dengan tinjauan medis atau psikologi, tapi juga tinjauan dari Al-Quran. Kita akan bahas insya Allah ayat-ayat yang sudah saya tulis untuk saudara ini, tapi setelah yang satu ini. Baik saudara-saudara dirahmati Allah, pada tahun-tahun 98-99 saya banyak melakukan perenungan atas izin Allah, yang kemudian lahir buku yang judulnya Wisata Hati, Mencari Tuhan yang Hilang. Banyak orang kemudian protes di awal-awal, kok kenapa sih bukunya Tuhan yang Hilang? Emang ada yang Tuhannya hilang? Sebenarnya bukan Tuhannya hilang, tapi hilang itu dari diri saya. Saya merenung gitu ya, kok kenapa sih jadi susah gitu. Nah, ayat-ayat ini nih yang kemarin silam dulu itu ada di hati saya, memenuhi pikiran saya. Atas izin Allah membukakan taufik dan hidayah insya Allah buat saya, yang saya bagi lagi buat saudara semua. Jadi ketika ada itu genteng bocor, tidak disadari sama orang. Yang orang lihat selalu ubin yang basah. Sebenarnya ketika ada ubin yang basah, saudara tidak perlu langsung ngepel. Kalau saudara langsung ngepel, saudara capek nanti. Karena pokok utamanya tidak saudara selesaikan, yang atas tidak diselesaikan, maka ketika kemudian hujan bocor, basah lagi. Hujan bocor, basah lagi. Anda punya utang. Ya, Anda tidak dapat message dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anda tidak memahami apa sih maksud Allah mempergulirkan hutang itu buat saudara. Anda dapat penyakit, tapi Anda tidak dapat message dari Allah apa sih yang membuat Anda menjadi punya penyakit. Anda punya rumah diambil oleh Allah seperti kisah di awal tadi. Ada seorang bapak bilang bahwa tanahnya diambil, rumahnya diambil sama adiknya. Betulkah peristiwa itu berdiri sendiri, tidak ada korelasinya? Sedangkan di surah Al-Mudaththir, kalau saya boleh tambahin nanti di sini, surah Al-Mudaththir itu ada ayat yang bunyinya bahwa setiap orang itu bima kasabat rohina. Bima kasabat rohina. Semua orang itu akan tergadai dengan apa yang dia kerjakan. Tidak berdiri sendiri satu kejadian kecuali ada kejadian lain, begitu kira-kira. Dan tidak akan pernah berdiri sendiri satu kejadian kecuali memang Allah ada di balik kejadian itu.
Nah, orang kalau mau tidak ngepel-ngepel terus, nanti kalau utang itu selesai ya, sementara saudara tidak memahami, oh karena Anda sholatnya telat melulu, Anda tidak ada sholat sunnahnya, Anda kemudian sama orang, Masya Allah, dikasih tiban utang, lalu Anda selesai memang, dengan usaha Anda yang gigih selesai. Tapi bertobat tidak, dari sholat telat melulu, dari sholat tidak pernah ke masjid, jarang ke masjid kecuali sholat Jumat, ya, maka akan lahir utang berikutnya. Akan lahir utang berikutnya, akan lahir utang berikutnya. Begitu juga penyakit. Akan lahir penyakit berikutnya, penyakit berikutnya, penyakit berikutnya. Maaf ya, saya bukan sedang tidak menonjok, memukul, atau menjemberbabkan saudara-saudara yang saat ini sedang susah. Let you think lah. Coba Anda berpikir sedikit. Jangan-jangan ini bukan ujian itu. Ini azab. Harusnya apa yang saudara lakukan ketika melihat lantai ini basah? Yang saudara lakukan adalah betulin gentengnya. Betulin itu yang bocor. Nah, itulah iman Anda, itulah tauhid Anda, itulah ibadah Anda, itu amal soleh Anda. Anda harus kembali kepada Allah, masuk ke zona orang-orang yang bersyukur. Masuk ke zona orang-orang yang bersyukur. Nah, ini dia. Nih. Anda kan tidur di malam hari ya, di tempat tidur nih Anda nih. Ini kan sebenarnya nikmat Allah lah. Tapi yang pertama kali Anda lupakan ketika Anda wake up di pagi hari, yakni Allah. Gila kan? Emang siapa yang bikin ente pada tidur? Allah. Tapi Allah pula di pagi hari yang paling pertama Anda lupakan. Gimana Allah nggak mau ngasih Anda penyakit kuning, diabetes, segala macam. Salat subuhnya Anda nggak ada. Siapa sih yang bikin ente jadi bangun? Anda masuk dari zona nyaman, bukannya ke zona syukur. Anda bangun di pagi hari Anda sholat. Tapi ternyata kita semua Anda semua, sholat subuhnya kesiangan, boro-boro kita sholat malam. Apakah Allah tidak sayang dengan Anda? Anda dihajar sama Allah? Sayang. Daripada Anda jatuhnya dari sini, ini kan makin tinggi nih bos. Makin tinggi nih, jatuhnya pahit jatuhnya. Mendingan kira-kira ente ngeledekin orang nih. Gila tuh orang gendut amat gitu. Begitu jalan, jatuh. Itu bagus, namanya dibayar tunai oleh Allah. Ente nyolong nih bang, habis nyolong langsung ketangkap. Bagus. Kalau nggak langsung ketangkap, ente makin gede. Ini jadi repot urusannya, betul nggak? Ya, ini di ayat. Kita ngaji satu-satu ya. Saya sudah tuliskan ini supaya menghemat waktu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, lupa padaku. Ada azan memanggil malah tetap aja dia nginiin bisnisnya segala macamnya, maka aku akan berikan kepada dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Di Al-A'raf ayat 182, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku akan permainkan dia dari yang dia tidak ketahui. Ini seru nih pemirsa. Ada mantu nih, begitu pulang ke rumah, gajian nih, hari gajian, mertua nongol di rumah. Begitu pulang, bini cium tangan. Kita yang jadi laki bingung, tumben banget lu cium tangan. Biasanya nggak pernah cium tangan. Ada emak lu nih pasti nih. Iya bang, emak di belakang tuh. Ngapain dia datang? Minjem duit bang. Oh ya udah, kebetulan dia mantu yang baik. Mantu yang baik tuh. Dia gajian tuh 2 juta, pindah tangan ke mertua. Oh iya, pindah tangan ke mertua. Nah saudara, ini minjemin mertua, berbuat baik sama mertua, perbuatan baikkah? Atau sesungguhnya saudara sedang dimainkan oleh Allah? Kan kelihatannya perbuatan baik tuh. Ya udah nih, kebetulan ke gajian, kasih aja emak lo. Kelihatannya kan perbuatan baik ya. Tapi kita akan lihat, betulkah itu perbuatan baik dari sang mantu kepada mertuanya, ataukah ini perkara yang disebut dengan istidraj atau dimainkan oleh Allah? Alhamdulillah pemirsa, ya masih bersama kami di acara Wisata Hati Antv. Insya Allah tunggu undangan kami buat semua pemirsa yang merindukan on air kan, bareng-bareng sama Yusuf Mansur kan. Banyak di Twitter kami juga gitu ya, keluhan. Pertama, kenapa kok nggak 1 jam, kok cuma setengah jam? Jadilah orang bersyukur dulu, setengah jam ini disyukuri dulu.
Ya, disyukur itu maksudnya ya diikutin lalu kemudian dijalankan sampai Allah menambah. Allah kalau nggak lihat ente pada nambah, ya nggak bakal ditambah juga waktunya, ya kan. Yang kedua, anehnya nggak mau jemah, lamaan, setengah jam pas dah, ente masih bisa berangkat kerja, ya kan, masih bisa ngantri anak sekolah dan bla bla bla. Nah, terus yang kedua, pemirsa banyak yang merindukan, kenapa sih Ustadz nggak ada jemaah yang hadir? Insya Allah, kalau kita bikin acara off airnya. Nah, salah satu acara off air dengan Wisata Hati Antv adalah kita akan mengadakan tasmiul Quran, kita akan mengadakan khataman Quran bersama Syekh Muhammad 30 hari berlangsungnya setiap hari 1 juz. Saudara-saudara yang berada di sekitar Tangerang dan Jakarta serta sekitarnya nanti bisa bersama kami setiap hari selama 1 bulan. Tunggu tanggal mainnya. Baik, saya akan jelaskan tambahan yang tadi. Ya. Ternyata ketika si mantu itu pulang, duduk pulang, ada mertua di rumahnya. Karena udah gajian, habis gajian lalu uang ini pindah ke mertua. Nih mak, buat emak. Tidak ada satupun di antara Anda yang berpikiran mungkin seperti saya, bahwa itu duit Allah yang mengambil. Nggak ada kan? Semua berpikir bahwa ya itulah kebaikan dari si mantu. Tapi Allah yang maha tahu segala rahasia toh. Betul nggak? Ternyata si mantu ini diam-diam ngutil, ya, ngambil harta yang tidak halal gitu. Yang setelah jalan 2-3 bulan, harta itu 2 juta. Nah 2 juta itu Allah yang ambil. Atau bisa saja misalkan saudara yang menjadi mantu seperti itu tidak ada sholat lohornya, tidak ada, ya kalau kameramen kita ini Masya Allah. Kalau sholat Jumat aja datangnya jam 11. Ya, nyari tiang nih buat tidur. Saking rajinnya dia datang jam 11. Kirain mah HP, katanya nyari tiang ngetek buat tidur. Insya Allah deh kalau kameramen kita ini top. Insya Allah. Anda udah tahu. Insya Allah. Kita kalau mau siarannya kita doa dulu, apa dulu, Masya Allah mantap. Ya. Nah kalau Anda adalah seorang mantu yang tidak sholat berjamaah, lalai itu. Nah itu ada konversinya berupa itu. Nadinya yang disebut dengan tanas tadrijhum. Ini namanya istidraj. Jadi Anda tuh dimainin sama Allah. Ayo mah proyek banyak gitu. Begitu di akhir waktu Anda harus menggadai Anda punya rumah, Anda harus menggadai Anda punya mobil. Tuh gimana? Proyek banyak, kok utang banyak. Ini dimainin nanti sama Allah. Saya tentu saja harus husnuzon kepada Anda semua. Insya Allah lah. Insya Allah Indonesia ini bukan sedang diazab, tapi sedang diuji. Tapi kalau diuji itu persoalannya lain lagi. Nah, cuman kan nggak cukup nih sekarang ya kan. Kita batasin aja sampai di sini dulu pembahasannya. Nih, ini belum selesai. Nanti kita akan bahas di hari Rebo yang akan datang. Ingatin pemirsa, mudah-mudahan kertasnya nggak hilang. Kita berdoa ya. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita dikasih waktu sama Allah menuntaskan apa yang kita kaji. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Apa saja yang membuat Anda menjadi saat ini terpuruk, mudah-mudahan Allah jayakan lagi. Mari kita berdoa dengan menyenandungkan salawatnya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam yang diabadikan oleh Allah di dalam surah Ali Imran. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita akui, iktiraf, kita akui bahwa kita punya dosa ini begitu banyak. Kita wajar susah. Kita sekarang sudah tidak lagi mengeluh tentang mana pertolongan Allah, tapi kita berpikir, aduh ya Rabb, maafin saya. Udah bukan lagi persoalannya kita sehat dan tidak, kebayar hutang dan tidak, kebeli rumah tidak. Persoalan kita sekarang adalah, yuk kita syukuri apa yang Allah beri, kita tobat dari apa yang kita kufuri, kita kemudian berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala hingga pada saatnya nanti Allah menurunkan lagi pertolongan dan Allah balikan lagi karunia kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya Yusuf Mansur, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.